Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Stefani Putri dari kelas Tadris IPSA dengan NIM 208-20024. Di sini saya akan menginterpretasikan mengenai moda transportasi tradisional sebagai tugas mata kuliah studi arsip yang diampu oleh dosen Hoirun Nikmah SPD MHAM. Langsung saja. Pada awalnya transportasi dilakukan oleh orang dengan menggunakan tangan dan kaki. Kaki digunakan untuk memindahkan diri dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tangan untuk memegang barangnya yang mungkin diletakkan di atas kepala, di atas pundak atau di jinjing. Hal tersebut dilakukan selama ribuan tahun. Setelah adanya inovasi dalam transportasi, maka pengangkutan barang dilakukan menggunakan pikulan atau tandu. Kemudian, setelah manusia mengenal teknologi penjinakan hewan besar seperti kuda, sapi, unta, dan lain sebangsanya, transportasi dialihkan kepada hewan. Manusia menempatkan barang-barang bawaannya pada hewan tersebut, atau juga manusia duduk menaiki hewan dan tinggal mengarahkannya. Ketika barang yang digunakannya berukuran sangat besar, maka pelaksanaannya memerlukan kecerdasan manusia menghasilkan berbagai inovasi. Kemudian dengan inovasi, yaitu meletakkan bantal guling atau roller bearing. Dengan demikian, tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan benda yang dipindahkan menjadi jauh lebih kecil. Transportasi terdiri dari transportasi tradisional dan modern. Transportasi tradisional masih menggunakan tenaga fisik, terutama tenaga binatang atau hewan. Sedangkan transportasi modern menggunakan tenaga mesin untuk melakukannya. Jenis-jenis transportasi tradisional adalah gajah, kuda, sapi, kerbau, delman, sado, pedati, kereta kuda, cikar, dan gerobak. Gerobak bisa dibagi menjadi 3, yaitu gerobak tangan, gerobak sapi, kereta belanja atau troli. Kemudian jenis moda transportasi tradisional menggunakan tenaga hewan. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai kuda. Kuda, kandang merupakan syarat utama memelihara kuda. Secara umum, kandang terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada kandang inti, penambat, gudang pakan dan peralatan, serta tanah lapang sebagai tempat berlatih menunggang dan tempat umbaran. Kandang inti merupakan tempat bagi kuda untuk tidur, sehingga harus membuat kuda nyaman. Syarat utama kandang inti adalah lantai yang sesuai. Struktur lantai pada kandang inti dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyerap air dengan baik. Kandang inti tergantung dengan besar kecilnya kuda. Rata-rata kandang inti berukuran 3x4 meter. Di bawah ini adalah salah satu bentuk bangunan kandang kuda pada masa kolonial yang didesain sedemikian rupa yang berdekatan dengan rumah pemiliknya. Ini adalah denah pembangunan istal kuda yang bersambung dengan tempat tinggal Letnan di Muntok pada tahun 1838. Selanjutnya ini adalah denah pembangunan istal untuk 96 kuda dan sebuah rakit untuk urusan pembelian kuda oleh dinas di Pulau Sumba pada tahun 1888. Selanjutnya, tarif adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara. Tarif biasanya dihubungkan dengan proteksionisme, kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara. Begitu pula dengan kuda, pada zaman kolonial Belanda diberlakukan tarif transportasi kuda. Kuda dan penariknya merupakan alat transportasi barang yang sangat populer. Untuk menjaga persaingan yang tidak sehat, pemerintah Kota Semarang menetapkan tarif sewa baik untuk rute dalam kota maupun luar kota pada tahun 1854. Selanjutnya, kuda pada masa kolonial Belanda memiliki tempat yang terhormat dalam struktur organisasi pemerintahan kolonial Belanda dan juga pemerintahan lokal. Sebagaimana dijelaskan dalam arsip di bawah ini, bahwa ketika seseorang meletakkan jabatannya, maka diserahkan pula kudanya. Kemudian bagaimana pemerintah kolonial Belanda yang sangat cepat dalam
dalam pemberian fasilitas kepada kuda yang mereka miliki. Selain itu, penyediaan anggaran untuk fasilitas kuda telah dipersiapkan secara baik dan cukup besar. Artinya, perhatian pemerintah pada saat itu terhadap kuda sebagai alat transportasi sangat besar. Berikut adalah arsip mengenai penyerahan kuda bersama dengan pemiliknya oleh residen dari Regen atau Bupati. Ada juga perhatian pemerintah terhadap kuda sebagai alat transportasi cukup besar. Perhatian ini dapat dilihat pada laporan yang dibuat Asisten Wedana Brebes, Jawa Tengah, Raden Cokro Wibisono tentang pengajuan biaya keharusan perbaikan instal atau kandang kuda milik pemerintah yang telah rusak. Jika tidak diperbaiki, membuat kuda sakit karena air hujan atau kepanasan. Pada tanggal 30 September 1867, moda transportasi tradisional memiliki banyak manfaat dan juga fungsi. Di sini saya akan mengambil satu saja, yaitu mempertahankan keamanan. Transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan seperti kuda sangat berperan dalam perang Diponegoro, yaitu Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 sebagai kendaraan atau tunggangan para pasukan perang. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.